Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Sylvia Hidayah. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah, saya hari ini akan mengikuti ujian UKIN, di mana saya akan melampirkan kartu peserta saya yang sudah di print out, dan saya dapat mengikuti ujian UKIN ini. Mohon doanya kepada Bapak Ibu Dewan Penguji agar saya dilancarkan untuk mengikuti ujian UKIN pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 ini. Silahkan lihat video pembelajaran saya. Semoga dapat bermanfaat dan diberikan kelancaran ujian pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Pagi, Bu. Baik semuanya anak-anak. Baik, Ibu. Baik. Baik, syukur alhamdulillah. Ya, semakin banyaknya COVID pada tahun ini, bulan ini juga melonjak. Kalian tetap jaga 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau mengurangi aktivitas di luar ya anak-anak. Kita akan mengikuti pembelajaran hari ini mengenai materi tentang pengembangan ya. Nah, di sini ada keterangan materi ajar, pembelajaran, pengembangan tentang produk. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Anak-anak, silakan doanya dipimpin dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian harinya, seperti Ibu Silvi. Berdoa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Iski untuk berdoa pada hari ini. Sebelum kita mulai, sudah kita lakukan berdoa. Dan kemudian untuk memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian untuk absen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat link absennya yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa. Sepertinya ini semuanya pada hadir ya, anak-anak. Ya, Bu. Hadir ya. Hari tanggal berapa ini? Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Alhamdulillah kalian sudah hadir, tidak ada yang absen. Nah, untuk mulai pembelajaran hari ini, kita akan mengupas tuntas materi yang minggu kemarin. Ayo silahkan, siapa yang hafal materi minggu kemarin? Saya Bu, Taufik Ramadan. Ya, Taufik silahkan. Materi minggu yang lalu adalah tentang merek, Bu. Ya, apa itu Merek merek? adalah suatu logo dari produk, Bu. Oke, terima kasih. Ada satu lagi? Merek adalah suatu logo atau tulisan. Logo atau tulisan. Oke, terima kasih Sarah dan Taufik ya. Kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mengulang apa sih materi yang minggu kemarin. Terima kasih Sarah dan Taufik sudah mengingat, kalian sudah belajar pastinya ya untuk minggu kemarin. Nah, kemudian untuk materi hari ini kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar. Silakan siapa yang mau membaca kompetensi dasarnya apa? Saya Bu, ada Devin. Ya, Devin.
produk, melakukan pengembangan produk. Oke, kompetensi dasar menganalisis produk dan melakukan pengembangan produk. Jadi kita pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya harus tahu. Apakah itu? Ada dua ya, menganalisis produk dan melakukan pengembangan produk. Jadi dianalisa dulu, baru kita melakukan. Oke, sudah jelas sampai di sini untuk kompetensi dasarnya. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Silahkan dibaca yang membaca tujuan pembelajaran apa hari ini. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk pembelajaran hari ini. Dan dijelaskan dengan tujuannya poin-poin ada 4 ya. Kalian boleh baca silahkan satu persatu. Ya, dimulai dari Taufik, silahkan. Ya Bu. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mengidentifikasi pengertian produk dengan mandiri. 2. Peserta didik mampu mengkategorikan jenis-jenis produk dengan komunikatif. 3. Peserta didik dapat menguraikan pengembangan produk dengan kreatif. 4. Peserta didik dapat menyimpulkan tujuan pengembangan produk dengan tepat. Oke, terima kasih Taufik, betul sekali. Berarti tujuannya itu kita harus mampu mengidentifikasi mengenai produk, terus kemudian mengkategorikan jenis-jenis produk, ya, terus dapat menguraikan dan mengerti tentang pengembangan produk itu seperti apa. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tujuan pengembangan sebelum Ibu lanjut ke materi. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah jelas berarti anak-anak ya untuk tujuan pembelajarannya. Oke, kita masuk ke dalam peta konsep. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, untuk materi seperti yang di atas tadi, yang Ibu bilang menganalisis dan membuat pengembangan produk, itu ada peta konsepnya. Nah, kalian bisa lihat di sini peta konsepnya, poin-poinnya ada tertera di sini. Ya. Nah, ini dari penjelasannya sampai pengembangannya, ada poin-poinnya di sini. Ya. Nah, kemudian setelah peta konsep, di sini sudah jelas untuk peta konsep, alur-alurnya, anak-anak, semuanya, anak-anakku tersayang. Sudah Bu, jelas. Ya, jelas ya. Oke. Ibu akan lanjut ke dalam materi tentang video. Nah, Ibu akan membuka video tentang pendekatan teknologi, pendekatan TIPAX. Dan tujuan pembelajaran kita ini kan bermodel problem based learning. Jadi kalian dituntut untuk wajib berpikir kritis, ya, menganalisa secara nyata apa yang sedang terjadi dalam pengembangan produk ini. Ya, get ready to study with me. Nggak terasa ya, kita udah di episode yang ke-3000. Jangan lupa like and comment ya. Materi kita hari ini yaitu pengembangan produk farmasi. Penasaran kan? Yuk kita belajar. Teman-teman tahu nggak apa itu pengembangan produk? Yuk, sama. Yang pertama yaitu kegiatan teknis seperti riset produk, rekayasa, dan desain. Yang kedua yaitu aktivitas perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan daya guna dan daya pemualan. Artinya membingungkan ya. Yuk kita lanjutin biar mengerti. Jadi sebenarnya apa sih tujuan pengembangan produk itu? Kenapa ya industri farmasi harus repot-repot melakukan pengembangan produk? Dan ternyata tujuannya yaitu yang pertama, efisiensi bahan. Iya, pengembangan produk itu bisa dilakukan untuk efisiensi bahan. Jadi, proses yang tadinya menggunakan banyak sekali bahan dari A sampai Z, sekarang hanya tinggal memakai bahan yang lebih sedikit. Keren ya? Yang kedua, menambah omset penjualan. Nah, ternyata bisa untuk menambah omset penjualan juga loh. Produk yang dikembangkan dengan lebih rutin tentunya akan lebih menarik minat pelanggan sehingga pelanggan akan terus membeli produk kita.
Yang ketiga, memenuhi keinginan konsumen. Ternyata bisa loh untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang ini bisa dilakukan dengan melakukan riset pasar dan mencari tahu apa sih yang diinginkan konsumen. Lalu kita bisa deh membuat produk yang lagi ngetren. Berikutnya, memenangkan persaingan. Pengembangan produk juga berguna supaya kita bisa memenangkan persaingan loh. Kalau kita bisa berinovasi dan bisa menjadikan produk kita lebih keren, kenapa tidak? Pasti kita bisa menang. Kompetisi, siapa takut? Nah, yang terakhir, meningkatkan nilai jual produk. Jadi, jika produk lebih berkualitas dan lebih baik, tentunya bisa meningkatkan nilai jualnya juga dong. Kita kan udah tahu nih tujuan dari pengembangan produk. Berikutnya, kita masuk ke strategi pengembangan produk ya. Jadi, kita buat gagasannya dulu. Setelah itu, kita pilih mana yang ingin kita kembangkan dan mana yang tidak. Lalu, gagasannya harus kita kembangkan dan diuji dulu. Kemudian, dikembangkan deh strategi pemasarannya. Langkah berikutnya, kita lakukan analisis bisnis. Kalau ternyata menguntungkan, kita kembangkan produknya. Lalu, kita adakan pengujian pasar. Setelah cocok, baru deh kita jual. Produk di pasaran juga punya siklus hidupnya loh. Awalnya, produk-produk itu diuji dulu keamanan dan manfaatnya. Saat itu belum ada toleransi. Setelah dipastikan, baru deh produknya dijual. Setelah dijual, produk itu ternyata ada fase-fasenya juga loh. Yang pertama itu fase pengenalan produk ke pelanggan. Kemudian masuk ke fase pertumbuhan. Baru puncaknya di fase maturity. Setelah itu Oke, tadi sudah terlihat ya video, dengarkan juga. Sudah tadi anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, jelas ya. Kumpulannya apa tadi yang di video tadi? Tentang pengembangan produk, Bu. Pengembangan produk. Oke, berikutnya ya tentang produk. Coba dibaca silahkan. Produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Oke. Jadi jelas ya di sini adalah produk adalah tentang kebutuhan untuk konsumen ya. Nah, Ibu mau tanya di sini anak-anak suka memakai produk nggak? Ayo. Suka, Coba. Bu. Suka, Bu. Ya. Contohnya apa? Taufik. Sepatu Nike, Bu. Sepatu Nike. Oke, kenapa kamu suka pakai sepatu Nike? Karena bahannya bagus. Mm-mm. Terus Tahan lama, Bu. nyaman ya dipakainya. Ya, nyaman. Jadi kamu suka pakai produk Nike. Oke, ada yang lain selain Taufik tadi suka sepatu Nike katanya nyaman produknya. Ada yang lain? Saya karena suka olahraga ya, Bu. Saya suka main bola, Mm-mm. sepatu spek, Bu. Oh, sepatu spek. Oke. Iya. Jadi kalian suka sepatu spek sama Nike. Jadi anak-anak tadi Iski sama Taufik suka sepatu ya. Berarti sudah pernah memakai produk yang nyaman dan aman ya di kehidupan kita. Oke. Nah, produk itu setelah masuk produk ya, ada yang ditanyakan tentang produk sebelum Ibu lanjut? Ada? ada Bu. Oke. Ibu akan masuk ke dalam tingkatan. Nah, silakan dibaca ini. Produk utama inti. Produk yang dihasilkan berdasarkan tujuan utama. Lanjut yang kedua apa ini? Produknya, tingkatan produk. Rafael, Ya, silakan Rafael. produk generik adalah produk dasar yang dapat memenuhi produk yang paling dasar, contoh hotel yang merupakan bangunan yang punya banyak ruangan untuk disewakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafael. Berarti produk yang seperti hotel contohnya yang digunakan ya. Nah, tingkatannya kalian udah paham loh, ini banyak baca buku berarti ya sama modul yang Ibu kasih ya. Berarti lanjut yang ketiga, ini apa? Saya Bu Nur Arifin. Silakan siapa yang mau membaca dan menjawab? Ya, Produk harapan. sebutkan Nur namanya. Arifin Bu.
Ya, silakan. Harapan adalah komponen produk yang diharapkan ketika membeli suatu produk. Ya, berarti produk yang diharapkan. Jadi kalau kita mau membeli produk, itu yang diharapkan produknya, ya. Terima kasih Arifin. Oke, berikutnya. Taufik Ramadan. Ya, silakan Taufik. Produk pelengkap. Produk pelengkap Ya. adalah produk yang memenuhi jenis kebutuhan konsumen. Oke, jadi produk pelengkap adalah produk yang dibutuhkan untuk konsumen. Konsumennya siapa? Ya, kita sendiri sebagai pemakai. Jadi konsumen itu memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginannya untuk di dalam melakukan kebutuhan produk. Oke, yang terakhir siapa? Saya Bu Karimah. Oke, Karimah silahkan. Produk potensial, yaitu merupakan produk macam tambahan untuk produk yang dikembangkan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Karimah. Berarti produk yang perlu dikembangkan. Nah, tingkatannya tadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tingkatan produk ada 5 yang tadi kamu jelaskan. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan jawaban dan keterangannya. Luar biasa buat kalian. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Oke, verifikasi produk. Nah, coba dibaca. Saya Bu Yuliana. Ya, Yuliana silakan dibaca dulu semuanya. Fisik dapat diraba, dipegang, disentuh. Jasa tidak memiliki wujud, sifatnya abstrak karena tidak ada wujudnya. Klasifikasi produk. Daya tahan lama, barang yang berwujud, yang dipegang, yang panjang waktu bergunanya, contoh TV, komputer. Oke, terima kasih Yuli. Oke, nah di sini kan ada klasifikasi produk ya. Ada wujud, ada daya tahan, ya, ada juga tujuannya. Klasifikasi produk. Nah, itu tentang kalau wujud itu tentang apa ya? Ada barang dan jasa, ada daya tahan lama, yang tidak tahan lama, dan konsumsi dan industri di sini. Nah, Ibu mau tanya kalau wujud barang jasa itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Ada yang bisa menjawab? Kita diskusi. Barang yang Sebut bisa namanya enggak? dipegang. Sebut namanya. Yuliana, Bu. Oke, Yuliana. Contohnya seperti TV, komputer, dan mobil. Oke, jadi barangnya itu yang barang jasa. Barang ya berwujud. Kalau yang jasa seperti apa? Yuli. Seperti pelayanan ya, kayak titipan kilat, tiki, JNE, ekspedisi ya. Oke, kemudian lanjut yang kedua ini untuk yang daya tahan lama dan tidak tahan lama. Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Saya Bu, Iski Abila. Ya, silakan Iski. Barang tidak tahan lama yaitu barang yang tidak tahan lama atau habis dikonsumsi. Contohnya sabun, pasta gigi, deterjen, dan lain-lain, Bu. Oke, berarti barang yang tahan lama itu barang yang bisa dipakai sampai berhari atau berbulan ya, Iski ya? Pasta Iya, gigi. Bu. Ya, iya Yang betul, tidak tahan Iski. Yang Benar, Bu. tidak, ya, yang tahan lama. Kalau yang tidak tahan lama seperti apa, Iski? Sabun, pasta gigi, deterjen, dan makanan, Bu. Makanan, betul sekali ya. Jadi kalau produk itu ada klasifikasinya, yang tadi seperti disebutkan oleh Yuli, Iski ya, barang dan jasa, tahan lama dan sebagainya. Oke, yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya Bu Nuar. Ya, ya Arifin. Tujuan konsumsi suatu kegiatan di mana agar manusia dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Oke, jadi memenuhi kebutuhan serta kepuasan konsumen. Oke. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen ya. Terima kasih Iski, Arifin, dan Yuli tadi sudah menjawab tentang klasifikasi mengenai produk. Ibu akan lanjutkan. Dari sini ada pertanyaan, cukup ya. Ibu akan lanjutkan ke dalam
pengertian dari pengembangan produk. Coba silakan dibaca. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk untuk memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru produk. Oke, jadi ini arti dari pengertian pengembangan produk. Tadi kita sudah membahas tentang produk ya, dari tingkatannya tadi ya, dari tujuannya, dari klarifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengembangan produk. Tadi udah dibaca sama Taufik, apa sih artinya pengembangan? Jadi pengembangan itu memang kita menginginkan hal-hal yang baru atau berinovasi ya, dari suatu produk yang lama, dan kita harus menentukan apa sih inovasi-inovasi yang terjadi sesuai dengan tadi video ya. Tadi video tadi mengenai pengembangan produk obat. Nah, di sini kita akan jabarkan, sudah Ibu jelaskan tadi tentang pengembangan produk, kemudian kita akan masuk ke dalam tujuan pengembangannya. Silakan dibaca. Tujuan pengembangan produk. 1. Memenuhi keinginan konsumen yang belum keluar. 2. Menambah omset penjual. 3. Memenangkan persaingan. 4. Mencegah kebosanan konsumen. 5. Meningkatkan laba walaupun dengan memakai bahan yang sama. Oke, terima kasih Sarah sudah membaca. Jadi pengembangan itu ada tujuannya ya anak-anak ya. Tujuannya seperti apa? Nah, sini tadi sudah dijelaskan tujuan pengembangannya. Kemudian setelah kita tahu pengembangannya, nah kita akan masuk ke dalam tugas. Coba dibaca. Tugasnya setelah mempelajari materi di atas, silakan kalian menganalisis tentang produk yang sudah dibuat oleh siswa-siswi SMK Reformasi. Bagaimana produk tersebut dapat dikembangkan dengan varian yang berbeda selama COVID-19 ini. Produk SMK Reformasi yaitu Eclean cuci pakaian dan Eclean Echling cuci piring, Bu. Jadi sabun ini kalian sudah tahu ya, dan sudah menjual ke lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar kalian, betul? Betul, Bu. Ya, betul, Bu. Betul. Ya, produknya sudah kita kembangkan sebenarnya ya. Tapi kamu harus tahu, di sini Ibu memberikan tugasnya, seperti apa sih pengembangannya yang dilakukan dalam rangka perluasan pengembangan produk. Nah, di sini kan udah ada sabun cuci pakaian ya, atau cuci baju, dan kemudian cuci piring. Nah, apa sih yang dilakukan nanti tugas kalian untuk berpikir di dalam tugas ini yang Ibu berikan, apa hal-hal baru atau inovasi baru yang dilakukan untuk mengembangkan produk dari hasil karya anak-anak SMK Reformasi ini. Makanya Ibu memberikan tugas agar kalian berpikir kritis. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah problem based learning. Apa yang harus dilakukan? Kalian menganalisa bagaimana cara mengembangkan produk yang dilakukan oleh SMK Reformasi ini. Dan kalianlah siswa-siswinya yang berprestasi, yang untuk berpikir bagaimana caranya selama COVID-19 ini. Nah, kalian berpikir apa sih kira-kira produk yang dikembangkan dalam rangka wabah COVID-19 ini, berbentuknya apa kira-kira selain pakaian dan cuci piring. Nah, di sini kalian bisa lihat produknya yang sudah dibuat ya, anak-anak. Ini sudah kalian jual ya, betul? Anak-anak? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Gimana sabunnya wangi ya? Ya, betul? Betul, Bu. Langkah kerjanya seperti apa? Silakan yang mau membaca siapa? Langkah kerja, perhatikan contoh pengembangan produk sumber dari media koran, media majalah, buku, LS, media internet, televisi di bidang sabun cair, pakaian, sabun piring. Ada langkah kerjanya sebelum kalian melakukan untuk pengerjaan tugas tadi. Evaluasi pembelajaran. Nah, coba dibaca, silakan. Saya Bu Taufik Ramadan. Evaluasi pembelajaran. Pilihlah 5 jenis produk apa saja yang ada di sekitar kehidupan Anda, di mana produk tersebut telah dikembangkan dari produk awalnya. Hasilnya sikap format di bawah ini. Kita ada evaluasi pembelajarannya, apa saja tadi evaluasinya. Nomor 1, siapa ini yang mau memberikan
evaluasi pembelajarannya. Kira-kira apa ya produk yang dikembangkan menjadi baru dan menjadi inovasi yang bisa digunakan? Saya Dengar Bu, suara- Iya, silakan. jenis produknya Mm-mm. flag Bu, Apa? Frozen flag. Oke, Frisian Flag, produknya susu ya. Ya, produk awalnya itu Hmm. susu murni dari sapinya Bu. Oke, susu murni. Produk pengembangannya yaitu dalam kemasan Bu. Keunggulannya produknya dapat dibawa kemana-mana Bu. Simpel dan dikonsumsi ya. Dewasa, ya atas sampai usia menengah Bu. Betul sekali Iski, produk susu itu memang bisa dikembangkan ya, macam-macam ya. Itu sangat luar biasa, dari susu sapi, susu kaleng ya Iski ya. Iya Dari Bu. awalnya dari sapi segar menjadi susu yang bermacam-macam yang bisa dikonsumsi dengan kalangan usia tadi ya kata Iski ya. Bisa Iya Bu. anak-anak. Kemudian selanjutnya yang kedua siapa? Silakan. Saya Bu, Nur Arifin. Saya Bu, Taufik Ramadan. Oke, Arifin dulu baru Taufik ya. Silakan. Minuman, nama jenis produk minuman Bu. Oke, minuman. Minumannya apa? Coca-Cola Bu. Ya. Produk pengembangan Fristi. Oke, Fristi ya. Oke. Apalagi produk yang ini? Produk Mm-mm. manis dan segar Bu. Manis, segar. Minuman ya, Arifin ya. Oke. Manis, segar. Kemudian? Manis dan segar. Ya, cukup. Ini Ibu tulis ini segar aja ya, berarti ya. Oke. Kemudian yang lainnya, satu lagi. Taufik Ramadan Bu. Ya, Taufik, silahkan. Nama jenis produk dari produk teh pucuk Bu. Ya, Ibu tulis. Kemudian? Produk awal dari daun teh pucuk Bu. Daunnya, oke. Daun teh ya. Terus kemudian? Produk pengembangan dari kemasan botol Bu. Kemasan botol. Botol ya berarti ya. Terus kemudian? Keunggulannya segar dan manis Bu. Ya, berarti segar ya. Sangat enak gitu ya. Pokoknya segar ya, manis. Oke. Nah, terima kasih buat Iski, Arifin, sama Taufik untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah menyebutkan apa-apa saja produknya yang sedang dikembangkan dan yang lama dan yang baru dan yang diolah dan beberapa yang dipasarkan ya dikonsumsi oleh konsumen. Bagus sekali kalian sudah mengerti ya, paham apa-apa yang diberikan contoh untuk pengembangan produk yang kalian ketahui. Nah, kemudian setelah ini ada pertanyaan semuanya anak-anak dari semua pembelajaran kita hari ini sudah jelas ya? Sudah Bu, jelas. Kesimpulannya apa penutupannya dari pembelajaran pengembangan produk? Silahkan. Ya, Jadi Bu, Sarah, Bu. kesimpulannya apa, Nak? Mengembangkan suatu produk, Bu. Ya, mengembangkan suatu produk. Oke. Terus yang kedua siapa? Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya. Istiabillah. Pengembangan produk sangat penting untuk meningkatkan dan bersaing di pasar Bu. Betul. Jadi produk itu dikembangkan untuk bersaing ya, untuk memenangkan persaingan di pasaran. Betul sekali. Oke, setelah melalui semua materi yang Ibu berikan tadi, alhamdulillah kalian banyak yang mengerti dan sudah paham karena kalian belajar modul dan buku yang sudah Ibu berikan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Silakan doanya dipimpin. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk menutupi pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Arifin. Untuk menutupi pembelajaran hari ini, yel yang semangat agar pembelajaran nanti selanjutnya melalui daring online ini kita berjalan lancar ya. Dan kalian selalu semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Silakan dipimpin. SMK Reformasi
SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selalu stay at home, ya, jaga kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.